bahkan tak mula, bahkan tak poh-poh juga putra itu. Karena yang namanya dunia adalah hanya sementara. Maka kita yakin, kita berada di dunia dan yakin bahawa dia itu fana, maka hati-hati, kerjakanlah perkara-perkara yang insya-Allah mudah-mudahan kita untuk selamat di akhirat. Mana akhirat? Ba'dal mautil. Dan udip oleh Allah, kesempatan untuk beribadah oleh Allah Taala di dunia, tiba-tiba mati kenang mudarat kita. Kenang siksa, kenang azab. Mudah-mudahan dalam doa ba Allah. Jadi maka kita sadar diri kita bahawa di dunia hanya sementara, tidak kekal baka, maka otomatis kita mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya akhirat. Baik ke akhirat, perkara ataupun kelakuan yang terjadi sesudah kematian. Azan. Yankah. Kemudian, tetapi tiap-tiap kelakuanmu yang di dalam dunia itu tiada sekaliannya dicela. Hanya Nabi baik salah sangka. Jadi segala sesuatu kelakuan yang kita lakukan geluti dihina di dunia bukan berarti seluruhnya dicela oleh Allah, tidak. Ya, oleh syariat tidak. Sebab itulah terbagi kelakuan yang di dalam dunia itu atas 3 bagi. Jadi memang membago kelakuan yang terjadi di atas rung dunianya nal heboh macam bagi. Maka ada cikalan tu bahagian hoyo, bahagian tu dunia sagai ataupun bahagian untuk juga kelakuan yang menyertai ia akan dikau daripada dunia hingga kemudian daripada matimu dalam akhirat, iaitu ilmumu. Ya. Kelakuan yang pertama menyertai kita mulai di dunia pengang kita sampai ke terus akhirat, sampai terus ke dalam kubur, sampai terus roh kiamat, yang dia selalu menemani kita. Temannya. Ya, siapa itu? Itulah yang dinamakan dengan ilmumu. Ilmu yang kita miliki nyan adalah dia mulai kita di dunia ditemani sampai kita mati. Maka beruntunglah orang-orang yang punya ilmu. Apalagi ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat di dunia dia ditemani olehnya sampai di akhirat, itu mati pun ditemani oleh ilmu yang bermanfaatnya. Dan murid dengan ilmu di sini itu ilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat. Oh, menahan benci. Jadi ilmu itu kan ilmu mandum-mandum ilmu. Rupanya yang adalah ilmu yang memberi tariqat. Ya, ilmu tasawuf dan ilmu tariqat, dan yaitu yang membawa kepada berbuat ibadat yang ikhlas karena Allah, yang membawa ibadat itu kepada ilmu billahi ta'ala, yakni ilmu yang mengetahui akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengetahui akan segala sifatnya dan mengetahui akan segala af'alnya. Apa? Yang ilmu yang bermanfaat, artinya ilmu tasawuf dan ilmu ma'rifah ataupun ilmu hakikat, ilmu tarikat. Sehingga dengan ilmu tersebut kita akan mengenal zat Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Baik. Dan juga mengenal af'al Allah. Yang ilmu. Ya, Waalaikumsalam. Yang pun tak leh. Kemudian demikian lagi, ilmu yang mengetahui akan malaikat Allah. Dengan ilmunya kita taturi malaikat. Ya, memang dia kan taturi malaikat kan? Dan segala kitabnya dan segala rasulnya, dan ilmu itu mengetahui akan alam malakut, yakni di dalam bumi, dan alam malakut yang di dalam langit. Ya, jadi tak tepu putra yang di dalam bumi, yang menanci yang di atas langit, dan demikian yang zahir yang kasat dengan dia Allah Ta'ala. Tak ilmu syariat, yang ke ilmu yang dia pelajari fikih. Ilmu fikih, ilmu iaitu syarat sembahyang, rukun sembahyang, segala sesuatu yang menyangkut dengan ibadat. Nyan pun karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga
dinamakan dengan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu itulah katanya di dunia ditemani sampai mati pun dikawani. Ya, mayangan katanya galan deh. Baik tak pegah ngah ni le, karena gop tu. Merumpok siga-ga ataupun semalam tiga. Nyo perumah katanya yang tajan teng katanya tapi. Ho yang tajak katanya tabah mesti gede. Ha, di rumah saya kata wa kai sambuk katanya. Cukup gop dilayani katanya. Nyen golam tente ji hotel teng mati hana ya tema mani. Hana urang ya temani. Nah urang hotel mati lakau ke aluk rumah kanan. Nah urang hotel mati rumah ke aluk lakau kanan kubu. Hana. Ya, hotel ka matinya urapun tak ada klik ya. Hanya urapun klik mau bae urapun hanam doa pegah je urapun. Nya urapun mati tu. Ya, sang-sang ka hagum kawili padahal menalih tunjuk kagak keling elom. Kaknya kamu agam. Ya, meurina haji le, urina hanya mengkawin ni le. Urina payah preh habis masa id dah berbulan 10 dah. Ya, mana? Ya. Ajalah ha. Dan murid dengan amal itu yaitu sekalian ibadat yang khalis lillahi ta'ala. Dibilangkan akan dia daripada amal akhirat. Jadi maksud ilmu puno ilmu yang betul-betul kita ikhlas kerana Allah. Maya hana ikhlas kerana Allah, hana merumpok je. Maka kita tak usahakan berikhlas kerana Allah. Cuman ikhlasnya puno nak bagi leh je. Nak ikhlasnya nak bagi leh. Termasuk contoh je, le kita contoh dah sumbut. Ataupun tabi ceramah hantar gegak mana? Ceramah Getanya lillahi ta'ala, artinya lillahi ta'ala karena Allah untuk tak sampaikan ilmu. Tapi di samping ilmu getanya nak harap bukan harap amplop eu. Yang kibar ni, yang termasuk na bahagian ikhlas je. Jadi mana ikhlasnya kan itu 100% kadang-kadang karena Allah. Nampak? Boleh jadi getanya karena Allah pinya, karena hanangan tablo, hanangan tablo ber pinya. Yang menyata kedi dua-dua tetap kira ikhlas ni. Cuman ikhlas je menurut tingkatan. Apa di nalhebo tingkatan ikhlas. Ama yang paling god ya, yang mukhlisi tujuan Allah. Tapi memang nazira urang yang Allah memang tujuan, tapi di sebaliknya yang tujuan yang lain termasuk ke kira ikhlas jid. Makanya na selawut kena. Mereka baca selawut pulan tek gebi khasiat ji pulan-pulan. Yang dia tidak baca selawut karena Allah dan karena mengharap khasiat yang dijanjikan oleh Allah Rasulullah lah hadisnya. Menancilah nak baca suratul waqiah maka berahidi hangga pegatin li Allah katanya dalam bumonyo. Maka harap merumpok pahala di sisi Allah dan juga mengharap merumpok kekayaan di dunia. Nya termasuk juga ikhlas kepada ini. Mak ikhlas tingkat tinggi tu, ikhlas tingkat tinggi hanadih lain selain Allah. Menyadih lain yang tingkatan di bawahnya. Jadi nalheboh tingkatan ikhlas. Maka oleh karenanya katanya terkadang mudah untuk tafonis gok hana ikhlas. Tafonis goknya hana ikhlasnya tungkunya hana ikhlas. Nya tungku pula hana ikhlas. Padahal ikhlasnya pun nak terbagi. Nampak kan? Mak ikhlas tingkat tinggi. Yang paling good. Tapi ikhlasnya yang di bawahnya termasuk lagi contoh puno tak baca suratul waqiah. Kebang pegali Rasulullah hadis sehingga katanya kekayakan li Allah hanagatin dalam dunianya. Maka dengan baca suratul waqiah ni katanya karena Allah mendapatkan pahala, tabati karena ingin memperoleh kekayaan di dunia. Yang juga termasuk orang yang ikhlas sebagai hadis. Nampak kan? Ya, jadi termasuk ikhlas. Maka beda-beda ikhlasnya. Kan? Ya hana ikhlas ke mana? Ya hana ikhlas dunia Allah yang tujuan perlu aja segai. Perlu kaya segai. Nya baru tidak karena Allah. Maka oleh karenanya katanya harus pandai-pandai untuk tasikapi. Baik bagah-bagah terlalu memponis suruh lain. Karena ikhlasnya amalan hati. Ikhlas tidak ada orang yang mengetahui selain Allah. Ikhlas tidak hanya seorang melakukan perbuatan ataupun perkataannya, itu diri Allah yang mengetahui di dalam hatinya. Karena al-ikhlas hahuna. Ikhlasnya dalam hati. Maka tanya maka haji mi urung pegah yang gop hana ikhlas nyendra berarti hana ikhlas. Nampak? Yang pertama haji punya sifat iri dengki, yang kedua kemungkinan besar dia adalah dalam mengamal sesuatu dia yang tidak ikhlas. Maka cepat-cepat memvonis orang lain
iaitu tidak ikhlas. Padahal ikhlas itu adalah yang mengetahui hanya Allah. Cuman bacut ide kepegah, iaitu ciri-ciri orang itu ikhlas. Ya, nah, dah ciri-ciri orang ikhlas ketika dia beramal di depan umum ataupun sendirian itu sama. Ibadat di leka umum saban biasa mentang, menanci ke ibadat hidih di dalam bilik, di dalam seput, di dalam perkenana sokalan saban cik. Hanya berarti tanda orang ikhlas. Yang kedua, ketika dipuji dan dicela, dicaci, dia tetap sama. Ya, hanya juga ciri-ciri orang yang ikhlasnya. Mungkin sering ulang-ulang supaya katanya baik mudah, baik cepat-cepat memvonis orang lain tidak ikhlas. Ya, hanya itu tidak dibenarkan. Karena yang tahu ikhlas tidak ciri-ciri segai. Ciri-ciri ikhlas adalah beramal di depan khalayak ramai dan dengan sendirian itu sama. Kemudian dipuji dan dicaci itu tetap sama keadaannya. Nampak kan? Hanya ciri-ciri orang ikhlas. Ya, mana? Ya, rakan-rakan yang kau bergabung baik tua tetap layar. Ya, semoga berkah. 7 ribu lebih. Yang malamnya rumah 25 ribu. Berkah. Ya. Gimana? Gampang kan? Kemudian murut dengan amal itu iaitu sekalian ibadat. Kebanyakan amal. Nah, yang kekal dengan amalan adalah sekalian ibadat yang khalis lillahi ta'ala. Jadi yang ikhlas karena Allah. Yang kekal segala amalan. Maka adalah yang demikian itu dibilangkan akan dia daripada amal akhirat. Jadi kita tak kerjakan sebuah perkara ikhlas karena Allah. Yang walaupun dikerjakan di dunia termasuk itu adalah urusan akhirat. Nah, kajilah. Dan jikalau ada ia sekira-kira rupa amal itu dalam dunia, walaupun amalannya bentuk urusan dunia. Kan sembahyang, kan puasa, kan haji, kan berzakat. Tapi urusan dunia. Tapi dikarenakan iaitu bagus niatnya, kemudian sekalipun manfaatnya itu hingga ke dalam akhirat. Karena datang daripada hadis Nabi SAW, apabila datang siksa itu di dalam kubur daripada kaki mayat itu, maka datanglah qiyamul lail. Datang qiyamul lail, yakni berbuat ibadat di dalam malam itu, menolakkan akan dia. Dan apabila datang siksa kubur itu daripada hadapannya mayit itu, maka datang sedekahnya itu menolakkan akan dia hingga akhir hadis. Hadis. Maka yang disebutkan muno adalah perkara-perkara yang kita lakukan boleh jadi itu urusan duniawi tapi menjadi manfaat untuk akhirat. Contoh tidur mubah hukumnya. Tidur hukumnya sunat atau wajib? Mubah, boleh. Tapi tidur itu dapat memberi pahala jika niatnya baik. Nah, jadi tujuan kita supaya mangat tak budah untuk malam, supaya kita mangat tak ibadat tengah mengat sehat tubuh tu baik wewan kerana tengah. Kemudian pula tak pajubu. Makan dan minum itu adalah urusan dunia. Tapi jika bagus niat maka menghasilkan pahala. Kiban wate tak pajubu, wate pajuh makanan tujuan kita untuk mangat tegak ibadat. Maka dengan niat tersebut kita gebi pahala akhirat. Menumpuk tengah akhirat. Menanci tak puas dura berjalan, tak puas hendak batai berjalan. Yang pun menumpuk pahala di akhirat. Yang kajalah kan. Maka sehingga kepegah ini terjadi mayatnya kagak duduk dalam kuburan ketika datang azab dari amalan akhiratnya, amalan yang menghasilkan akhirat pahala di akhirat, nyo tukang tulak mara bahaya ketika getanyo dihadapkan dengan kubur. Ketika mayat dipekan kagak duduk di dalam kubur, kemudian urang-urang kabeh gak kisah gak awal rumah masing-masing, lako-lako hana leh deuna perumah-perumah dah hana deh lehnan, maka disebutkan bahawa ketika datang azab daripada pihak kakinya, maka datanglah qiyamul lail. Jadi urusan-urusan akhirat no nyan ya bantu katanya. Datang qiyamul lail, sembahyang tahajud bab katanya ya bantu dia supaya baik kenang siksaan. Waktu azabnya terjadi daripada hadapan, datang dari hadapan, maka datanglah apa datang? Datang sedekah. Katanya natabi sedekah ke pulan, natabi sedekah pupulin. Maka dia siap untuk membantu diri kitanya. Maka alangkah ruginya. Siap-siaplah ketika dihadapkan dengan azab, maka
tidak ada orang yang membantunya. Hana amalan tukang bantu tu. Anda sedekahnya bidan. Semayang pihan tapudan. Maka hana cara. Ya. Kampai ya, get terima kasih yang kau bergabung. Kasih RM10. Ya, RM25 malamnya. Ya. Enggak. Kak yang tahu ya. Mak Yacu dah. Mak Feruda. Ya, ilong anda tak ada malam. Ya. Kak. Get. Waalaikumsalam. Kak jika dalam. Dan yang kedua sesuatu yang menolongi atas berbuat amal akhirat, yaitu dibilangkan pula daripada amal akhirat. Dan jikalau ada ia daripada sekira-kira surahnya di dalam dunia sekalipun, seperti makan yang kajilah 4, dan sekedar yang dikasahkan dengan dia untuk menolongi akan menuntut ilmu, yang memberi manfaat. Jadi pajubu tujuan untuk mangat tabut. Yang termasuk nya urun-urun menawarkan pajubu putan ini. Jana. Ini berarti berjanjian lagi. Maka paling kurang katanya benar bismil. Jadi dengan nama Allah yang tinggal katanya. Kaya pahala tak layar. Bahkan karena tak layarnya urung pakak ber urung lain. Ya, kah? Dan seperti pakaian. Ya, dan tempat kediaman, rumah katanya, yang sekedar untuk dapat menolongi katanya untuk ibadat. Menancit seperti menikah. Yang di sekedar hajat yang menolongi dengan dia atas berbuat ibadat. Jadi menikah katanya tujuan ibadat. Gimana cara menikah tujuan ibadat? Hai dengan tak menikah li katanya hanaruh tak pubut mazi. Dengan kali tak menikah li katanya hanaruh tak lah rumah janda agak. Cuma kali kahwin nak cio rumah kau, ya nak doa berkali lu mesti. Kali kahwin rumah ya nak doa berkali. Mudah-mudahan baru. Ya, kah? Maka mungkin mana kadang hanti tabah. Rumah tabah tu kan abu. Hamba yang baik yaitu
selingkuh menyatakan disah silakan. Kadang katanya hantik tabah. Bakna uraga model lagi kan. Uraga hantik tabah ladum. Ya, maka silakan apa punya nak kemampuan. Punya hana kemampuan geyu puasa. Ya, punya hana kemampuan geyu puasa mentang. Ya. Puasa Senin kami puasa Roy Bura Putih dan lain sebagainya. Lihat puasa. Nya yang kau baik guru. Ya enggak. Saya kamu cikam kau ini dua kau baik. Boka kalau kenal. Dan tempat katanya. Ya, jadi getahnya tujuan menikah untuk ibadah. Jadi baik salah tujuan menikahnya kadang kamu uraga pisah lah. Kepegah bangun hai. Nyo payah dah minta dah baru tu. Ya. Apa? Putaran bekas tanya. Payah dah minta urun tempo-tempo bro rumah sabo. Ya, payah dah minta urun rah baje rumah. Ye. Gebeke urinang ya, urun rah baje. Jadi kan tujuan urinang kamu kawin untuk ibadah. Ya, gebeke urina tukang raba. Tukang. Jadi yang itu je sekedar hajat katanya untuk membantu dia berbuat ibadat. Sekalian itu dibilangkan akan dia daripada beramal akhirat, bersalahan jikalau dikasatkan sekalian itu dengan bersedap-sedap. Mam ya tujuan untuk tak mangat-mangat. Tak paju makanan peligok bahawa tanya urang hebat. Tam kawin ngau urinang put boh supaya ngai itu put tanya urang agam behe. Nyamnya tujuan makannya demikian itu dibilangkan dia daripada urusan dunia tok. Nyamnya tujuan berarti kakek hitanya hana urusan akhirat. Pecik merompok kakek donya sagai. Sagai ipu jual juga. Sagai. Ya, oma beres dah. Me kapah ni ka beres ju. Kadang-kadang perkara yang katanya golom tak kerjakan tapi nanit lah mati untuk tak puput, maka gebi pahala. Gebi pahala. Me jadah tak puput getambah kali lipat pahala. Berkali-kali lipat pahala. Ka beres. Ya, yang model yang kedua. Ya, yang pertama manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Yang hal ihwal di dalam perkara urusan dunia. Yang kedua, akhirat tau. Akhirat tau. Ya, yang kedua tiap-tiap sesuatu ya kata apa? Yang pertama tujuannya untuk akhirat tau. Lagi sembahyang mana. Yang kedua di dunia akhirat Nampak? Hai lagi pajuh makanan, makanya ke urusan dunia. Hai dunia merumpok itu, akhirat juga merumpok karena tujuan ibadat. Lagi tak menikah pun. Di dunia merumpok lezat, katanya merumpok mangat, dia merumpok iaitu senang-senang bersukaria dengan perempuan. Di akhirat juga merumpok pakai karena nanit untuk ibadat. Nampak? Yang perkara dunia dapat, akhirat dapat. Dah urusan dunia, makan, minum, menikah, bangun rumah dan sebagainya. Tapi ada niat untuk ibadat. Dunia dapat, akhirat dapat. Yang nomor kedua. Yang ketiga ada cekalan. Yang ketiga, hal ihwal kelakuan manusia di dunia ini hanya semata-mata yaitu untuk dunia, tidak mendapati di dalam akhirat. Nyata teman, yaitu seperti makan yang sedap-sedap, yang diharuskan, tetapi yang lebih daripada darurah. Pajuh makanan
yang melebih-lebih. Padahal pajuh makanan katanya sabah piring kasih. Tapi tak mahlam kerana kuah belangeng. Amalan akhirat itu. Nancit yang lebih daripada kadar hajat. Kakeh. Yang orangnya pun hana mendapati untuk akhirat. Yang nak merompok cit di dunia. Dan seperti pakaian. Yang urun biasa pakai. Kamu agak hana tajih urak pakaian. Uragam ko hana tham daleh biasa pi hom nyeno pi uragam pi kape chen nyo kan ada uragam nyeno hana ten dalele masalah pakaian tiuro saboh kan kebiasaan nyam pakaian yang keban dan tempat kediaman menanci rumah dan itu bernikah yang lebih daripada sekedar darurah menikah lepet padahal hana perlu ke lepet tapi menikah hasilnya gimana? Dan yang lebih daripada sekedar hajat yang menolongi atas amalan akhirat itu, maka sekalian itu dibilangkan daripada semata-mata urusan dunia. Kakehnya dunia tok ni. Hana menumpuk akhirat. Yang fangkihu mata balakum minan nisa'nya, nyan ayatnya kan ayat perintah sunat. Ayatnya kan ayat perintah wajib. Lek tanya kalau ada Allah giyu dalam Quran. Pak giyu. Fankihu mata balakum minan nisa' masna wa ruba. Nyan ayat ibahah. Arti ibahah boleh jika sabah masa kita hana sanggup boleh untuk ditambah satu lagi. Boleh ditambah untuk yang ketiga. Yang mana hukum ji? Baik dah pegang sunat. Kah? Awalnya boh lengan. Waktu terus tak boh nan. Yang baik boh trung. Waktu terus ya. Kiban? Akhirnya hana tujuan untuk ibadat mubi'u. Lagi tanya kakeh dunia saga merumpuk. Dan seperti segala perbuatan yang maksiat yang disukai akan dia oleh nafsunya itu, maka iaitu dibilangkan daripada dunia juga yang terlebih dicela oleh syariat. Urang penduduk itu maksiat. Karena maksiatnya kemangat